Pidato Presiden Prabowo Subianto saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 hanya berlangsung sekitar 20 menit. Namun dalam pidatonya yang relatif singkat itu, Prabowo menjelaskan secara gamblang latar belakang dan tujuan kebijakannya melakukan transformasi ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Prabowo mengatakan bahwa sistem ekonomi yang dijalankan selama ini belum sepenuhnya berdasarkan Pancasila, sehingga terlalu lama kekayaan alam Indonesia tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Pun sudah terlalu lama sebagian nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia justru dinikmati di luar negeri. Akibatnya, rakyat Indonesia hanya bisa menjadi penonton atas kekayaan bangsanya sendiri. Prabowo berkeyakinan bahwa dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 yang memperoleh mandat rakyat dan disumpah di hadapan rakyat memiliki tugas sejarah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi di bidang ekonomi nasional. Oleh karena itu, ia bertekad melakukan transformasi menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila atau ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang religius, ujar Prabowo. Ekonomi yang berperi kemanusiaan dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kekayaan alam Indonesia, lanjut Prabowo, bukan sekedar komoditas ekonomi, tetapi anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kemakmuran generasi mendatang. Prabowo mengatakan, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik, tapi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling lemah, termasuk para petani, nelayan, dan para pekerja. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Presiden Prabowo mengingatkan kembali bahwa ekonomi Indonesia tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang, dan harga-harga berbagai komoditas sumber daya alam tidak boleh lagi ditentukan oleh pihak lain di negara lain. Itu sebabnya pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam melalui satu pintu, agar pemerintah ikut menentukan harga dan mengontrol pendapatan negara, serta memperkuat dan meningkatkan devisa hasil ekspor. Pemerintah juga menanamkan investasi yang cukup besar di bidang industri, melalui program hilirisasi untuk memastikan bahwa kekayaan Indonesia dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Rakyat juga dilibatkan dalam pembangunan ekonomi melalui gerakan koperasi yang disebut Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Karena ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, tegas Prabowo. Ekonomi yang egaliter adalah ekonomi kerakyatan yang dibangun berdasarkan cetak biru yang dibuat oleh para pendiri bangsa, seperti yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Di situ sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun, cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana
sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Uraian Presiden Prabowo mengenai ekonomi Pancasila itu diakhiri dengan merujuk pada sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ekonomi Pancasila harus merupakan ekonomi yang berkeadilan sosial. Dan itu merupakan tujuan dari seluruh perjuangan kita, ujar Prabowo. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Namun Presiden Prabowo pun sadar bahwa suatu transformasi atau suatu perubahan besar bukanlah hal yang mudah. Berbagai rintangan dan tantangan akan ditemui, termasuk perlawanan dari kelompok-kelompok yang tidak mencintai tanah air, kelompok-kelompok yang hingga kini terus berupaya merampok kekayaan alam negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain. Karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita.
Jika disimpulkan, ada 5 poin utama yang bisa dirangkum dari pidato Presiden Prabowo Subianto pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila 1 Juni 2026. Pertama, Prabowo menanamkan kembali nilai-nilai nasionalisme untuk mencintai tanah air, seraya membangkitkan kembali kebanggaan bangsa agar tidak bergantung pada bangsa lain. Kedua, Prabowo melakukan koreksi atas sistem perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, Prabowo bertekad melakukan transformasi ekonomi nasional menuju ekonomi Pancasila, seperti yang diamanatkan oleh pendiri bangsa melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Ketiga, menyelamatkan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dan peningkatan devisa negara, serta mencegah kekayaan bangsa mengalir ke luar negeri secara ilegal, di antaranya dengan memberlakukan peraturan ekspor komoditas sumber daya alam melalui satu pintu. Keempat, hilirisasi total berbagai sumber daya alam dan komoditas lainnya untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia serta guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan yang kelima, siap menghadapi perlawanan dari para koruptor, penyelundup, serta pelaku ekonomi ilegal yang merasa dirugikan oleh kebijakan transformasi ekonomi Prabowo Subianto. Juga termasuk perlawanan dari kelompok-kelompok yang tidak mencintai tanah air, kaum inferior, para perampok kekayaan negeri yang terus-menerus berupaya memperlemah NKRI. Men of our time.